Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alvira Rosadian. Pada video edukasi pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi yang sama dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang bab bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang lembaga keuangan bank, yang mana lembaga keuangan bank itu terdiri dari bank sentral, bank umum yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, serta bank perkreditan rakyat. Sekarang kita akan belajar tentang lembaga keuangan selain bank, yang berjudul Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari, membutuhkan materi ini, tonton dan simak video ini hingga selesai. Kita awali dengan memahami pengertian atau definisi dari LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Apa itu LKBB? Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi-investasi perusahaan. Jadi, lembaga keuangan bukan bank ini berbeda dengan lembaga keuangan bank. Jika lembaga keuangan bank itu menghimpun dana melalui tabungan, giro, dan deposito. Namun, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB itu menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat untuk membiayai atau memodali perusahaan. Kemudian tujuan berdirinya LKBB dan peranan dari LKBB tersebut. Yang pertama, tujuan LKBB adalah untuk mendorong berkembangnya pasar modal atau pasar uang. Sama dengan tujuan dari lembaga keuangan bank ya. Kemudian yang kedua adalah membantu permodalan perusahaan-perusahaan, terutama ditujukan untuk perusahaan yang memiliki golongan ekonomi lemah. Jadi di sini pendirian LKBB itu bertujuan untuk membantu permodalan atau memodali perusahaan-perusahaan yang termasuk golongan ekonomi lemah, terutama untuk membantu si perusahaan ini untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua adalah peranan dari LKBB sebagai penghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga yang kemudian disalurkan kembali kepada perusahaan yang membutuhkan modal atau masyarakat yang memerlukan. Kemudian yang kedua adalah sebagai perantara dalam penerbitan atau pengadaan surat-surat berharga serta menjualnya kepada masyarakat atau konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank. Apa saja kegiatan dari LKBB? Yang pertama adalah menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Yang kedua, memberikan kredit menengah dan jangka panjang perusahaan atau proyek yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Jadi di sini LKBB juga memberikan kredit ya, tidak hanya lembaga keuangan bank saja. Namun LKBB juga mempunyai fasilitas dengan memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya adalah sebagai perantara dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam maupun luar negeri.
Selanjutnya adalah sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat keahlian di bidang keuangan. Selanjutnya, LKBB melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Contohnya seperti usaha pegadaian, kemudian simpan pinjam ataupun asuransi. Yang terakhir adalah mengadakan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank itu? Yang pertama, jenis-jenis dari LKBB itu ada lembaga pembiayaan pembangunan. Yang mana lembaga pembiayaan pembangunan ini adalah lembaga keuangan yang bertugas memberikan kredit jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, apa saja sih jenis-jenis perusahaan lembaga pembiayaan pembangunan di Indonesia itu ada PT Upindo, ada PT Papan Sejahtera, dan ada PT Bahana. Selanjutnya adalah lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga. Adalah lembaga keuangan yang usahanya itu sebagai perantara dan penjamin surat-surat berharga. Perusahaan yang ada di Indonesia yang termasuk lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga ini contohnya adalah PT Infovest, PT Marincop, dan PT Dana Reksa. Yang ketiga adalah lembaga keuangan bukan bank lainnya. Adalah lembaga yang melakukan usaha sebagai badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh warga negara Indonesia maupun secara patungan. Apa saja jenisnya? Yang pertama ada perusahaan leasing. Perusahaan leasing ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan barang modal yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti mobil, motor, televisi, dan sebagainya. Jika kalian membeli sepeda motor ataupun mobil secara kredit, artinya kalian sudah bekerja sama dengan perusahaan leasing, karena perusahaan leasing itulah yang membiayai pembelian mobil atau motor kalian. Kemudian kalian mencicil atau membayar secara kredit kepada perusahaan leasing tersebut. Nah, perusahaan leasing di Indonesia itu contohnya apa saja ya? Ada perusahaan yang bernama Adira, PT Adira ya, atau Kredit Plus, atau PT Oto. Nah, itu semua adalah perusahaan leasing. Selanjutnya ada KSP atau Koperasi Simpan Pinjam. Adalah koperasi yang melaksanakan usahanya dengan menerima simpanan atau tabungan anggota dan memberikan kredit pada anggota yang memerlukannya. Selanjutnya ada perusahaan pegadaian, adalah badan usaha yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan benda bergerak. Nah, perusahaan pegadaian itu ada di Indonesia, ada ini ya, PT Pegadaian ya, itu merupakan perusahaan pegadaian. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungan resiko dengan perjanjian penjaminan antara dua pihak penjamin dan pihak yang dipertanggungkan. Nah, perusahaan asuransi ini sangat banyak ya di Indonesia. Ada PT Allianz, kemudian Manulife Financial, itu juga perusahaan asuransi. Kemudian ada Prudential, itu juga perusahaan asuransi. Dan asuransi yang di cover ini banyak ya, ada asuransi kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu merupakan perusahaan asuransi. Selanjutnya, perusahaan dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dan mengatur program pensiun yang digunakan untuk kesejahteraan karyawan perusahaan yang telah pensiun. Nah, perusahaan dana pensiun ini banyak juga ya. Di setiap bank, lembaga keuangan bank itu juga ada DPLK-nya yang mempunyai program dana pensiun ini. Kemudian ada perusahaan lain di Indonesia namanya PT Jiwasraya, itu juga perusahaan dana pensiun.
Selanjutnya ada pasar modal, adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk surat berharga. Surat berharga yang dijual belikan ini bisa berupa saham, obligasi, atau waran. Nah, pasar modal ini biasanya ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, apa sih manfaat dari berdirinya Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB? Yang pertama, LKBB itu mempermudah pelaku ekonomi dalam mendapatkan pinjaman dana. Jadi pelaku ekonomi ini bisa masyarakat, pribadi, atau perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua adalah untuk menghindarkan pelaku ekonomi dari praktek pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti contohnya lintah darat gitu ya. Ada orang pribadi yang meminjamkan uang, yang aktivitasnya meminjamkan uang dan memberlakukan bunga yang sangat tinggi. Itu tentu menyulitkan para pelaku ekonomi. Di sini adanya LKBB itu untuk menghindari seperti berikut. Kemudian membantu meringankan beban pelaku ekonomi bila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan atau adanya musibah. Selanjutnya memberi jaminan hari tua dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi submateri terkait lembaga keuangan bukan bank ini? Yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian terkait materi ini. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait bab lembaga keuangan bank dan bukan bank dengan subbab lembaga keuangan bukan bank. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.